Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi atau setara dengan 25 sendok makan, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Lalu bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut pecahkan 1 butir telur. Lalu diaduk-aduk lagi ya. Berikutnya masukkan 110 ml susu cair. Ini saya peroleh dari setengah bungkus susu bubuk saset yang ditambah air. Masukkan secara bertahap lalu diaduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan lagi sisa susu cairnya ya. Masukkan sedikit demi sedikit, tujuannya supaya nanti adonannya tidak kelembekan. Nah, ini semua susu cairnya sudah saya masukkan dan lanjut aduk menggunakan tangan supaya lebih tercampur rata. Uleni sampai adonannya itu setengah kalis. Lanjut tambahkan 2 sendok makan margarin. Untuk takaran sendoknya tidak terlalu munjung ya, atau setara dengan 30 gram. Kemudian seperempat sendok teh garam, lalu uleni lagi sampai tercampur rata dan adonannya itu kalis. Uleni terus sampai adonannya itu benar-benar kalis. Tandanya kalis terlihat seperti ini ya. Adonannya itu sudah menyatu, tidak lengket lagi di tangan, dan hasilnya itu mulus. Teman-teman bisa lihat adonannya itu tidak lengket di tangan dan di wadah. Ini tandanya sudah kalis ya. Kemudian bulat-bulatkan adonan. Lalu pindahkan lagi ke wadah. Dan ini akan kita tutup, istirahatkan selama kurang lebih 60 menit atau sampai mengembang. Setelah diistirahatkan, adonannya itu mengembang 2 kali lipat, kemudian kempeskan, keluarkan udara yang terperangkap di dalam. Lalu satukan lagi adonannya ya. Kalau dirasa masih lengket di tangan, teman-teman bisa olesi tangannya dengan minyak ya. Ini adonannya kita satukan lagi dan bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian pindahkan ke alas kerja, sebelumnya taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Lanjut bagi-bagi adonan, ini saya potong menjadi 4 bagian. Setelah dibagi 4 seperti ini, kemudian yang ini akan kita bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau teman-teman mau timbang juga boleh ya, ini saya kira-kira saja. Lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah dibagi, hasilnya 16 piece ya. Kemudian pipihkan dan bulat-bulatkan adonannya sampai mulus seperti ini. Nah, ini semuanya sudah dibulat-bulatkan, kemudian ini akan kita istirahatkan lagi, tutup dengan kain bersih, istirahatkan selama 10 menit. Nah, ini setelah diistirahatkan adonannya itu mengembang, gembul-gembul seperti ini ya. Kemudian ambil yang pertama kali dibulatkan, kemudian masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan margarin. Setelah itu pipihkan satu persatu adonan.
Seperti ini ya, lakukan sampai selesai. Setelah dipipihkan, kemudian tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti adonannya tidak mengelembung. Selanjutnya olesi di atasnya dengan saus sambal, jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja seperti ini. Kalau mau pakai saus tomat juga boleh ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, untuk toppingnya saya pakai sosis. Satu sosis itu saya potong menjadi 2 bagian. Kalau mau yang lebih ekonomis lagi, bisa banget ya, sosisnya ini bisa dibagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk topping selanjutnya saya pakai keju yang sudah dipotong-potong dadu kecil. Dan saya juga menambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Atau boleh juga diganti dengan daun seledri. Kemudian tambahkan lagi di atasnya saus sambal. Dan yang terakhir tambahkan mayones supaya rasanya lebih enak dan tampilannya juga menarik. Lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, pizza mininya siap dipanggang. Kemudian siapkan tatanan panci seperti ini ya, supaya panasnya itu merata dan matangnya juga merata ya, tidak ada yang gosong. Lalu ini ditutup dan masak sampai matang, gunakan api paling kecil. Masak sekitar 15-20 menit. Nah, ini dia teman-teman, pizza mininya sudah matang. Masya Allah, ini hasilnya cantik banget, menarik. Hasilnya juga gembul menul-menul. Ini beneran rekomen banget untuk dicoba, cocok untuk ide jualan di sekolah-sekolah. Ini langsung saja keluarkan semuanya ya. Mengeluarkannya juga mudah, tidak lengket sama sekali. Untuk masak yang kedua tidak perlu dioles margarin ya, langsung saja masukkan adonannya. Nah, ini dia teman-teman, pizza mini sosisnya sudah matang semua. Masya Allah, ini hasilnya sangat cantik, menarik, gembul menul-menul. Cocok banget untuk ide jualan. Wah, ini teksturnya empuk banget teman-teman, lembut. Dalamnya seperti ini ya. Dan ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman. Rotinya itu empuk, lembut, ditambah topping sosis keju, ini beneran bikin ketagihan. Siapkan roti tawar, untuk banyaknya bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya pakai 1 bungkus isi 12, langsung saja potong-potong seperti ini. 1 roti tawar dibagi menjadi 4 bagian. Usahakan potongannya sama besar ya. Setelah semuanya dipotong-potong atau dibagi 4 seperti ini, sisihkan. Selanjutnya ambil 2 lembar roti tawar yang sudah dipotong-potong. Kemudian olesi dengan selai coklat. Atau kalau mau pakai selai yang lain boleh ya, sesuai selera. Di sini saya pakai selai coklat karena banyak penggemarnya. Olesi secara merata seperti ini. Setelah merata, kemudian tempel lagi roti tawar di atasnya. Nah, ini dia hasilnya ya. Bisa disisihkan, lanjut ambil lagi 2 lembar roti tawar yang sudah dipotong-potong. Olesi dengan selai coklat, tipis-tipis saja ya, karena nanti toppingnya juga pakai selai coklat. Lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini sudah ada beberapa yang diolesi selai coklat. Sebelum digoreng, sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan untuk bahan balurannya. 3 sendok makan tepung terigu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Air secukupnya, lalu diaduk sampai tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya encer seperti ini ya. Setelah itu sisihkan. Lanjut siapkan tepung panir untuk baluran luarnya supaya nanti crispy. Langsung saja baluri dengan adonan basah seperti ini. Yang terakhir tepung panir, baluri secara merata, sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya nempel. Nah, setelah merata seperti ini, kemudian sisihkan.
Lanjut baluri lagi yang lainnya ya, lakukan sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, setelah dibaluri tepung panir seperti ini, siap untuk digoreng. Atau kalau mau dijadikan frozen juga bisa ya. Ini langsung saja saya goreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan. Masaknya menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Masak sampai kedua sisinya itu kuning kecoklatan atau bagian luarnya itu garing atau crispy. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Cukup 1 kali balik supaya tidak menyerap minyak. Nah, setelah bagian luarnya itu garing atau crispy, tandanya sudah matang ya. Langsung saja angkat dan tiriskan. Setelah itu bisa lanjut masak sisanya, lakukan sampai selesai. Nah, ini yang sudah digoreng, matangnya merata, tidak ada yang gosong. Selanjutnya, supaya rasanya itu lebih enak dan tampilannya cantik, bisa ditambahkan topping. Bagian bawahnya olesi dengan selai coklat, tipis-tipis saja ya. Olesi menggunakan spatula mini seperti ini. Setelah itu, tambahkan topping keju parut. Berikutnya, meses coklat, atau untuk toppingnya ini bebas ya, sesuai selera masing-masing. Dan ini hasilnya cantik banget ya, lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, semuanya sudah selesai diberi topping. Masya Allah, tampilannya jadi lebih cantik, menarik. Untuk ide jualan bisa dimasukkan ke dalam mika seperti ini, saya pakai yang ukuran 6A. Dan paper cupnya ukuran 9,5. Ini pas ya. Tambahkan juga stiker supaya tampilnya itu lebih menarik. Cocok untuk ide jualan titip di kantin sekolah ataupun di warung-warung. Bisa dijual dengan harga 2.000-an per piece atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Pertama-tama siapkan sosis. Ini saya pakai 1 bungkus, isinya 15 buah. Untuk mereknya bebas ya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Sosis ini nanti akan kita potong-potong menjadi 3 bagian. Nah, sebelum dipotong-potong, lepas dulu plastiknya ya. Setelah plastiknya dilepas, kemudian potong-potong sosis bagi menjadi 3 bagian. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lakukan seperti itu sampai selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai dipotong-potong, hasilnya jadi 45 piece. Kemudian sisihkan ya. Lanjut bikin untuk baluran sosis, siapkan wadah, masukkan 7 sendok makan tepung beras. Berikutnya 1 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, sejumput garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian 1 butir telur. Dan yang terakhir, masukkan 550 ml air biasa atau boleh juga menggunakan air dingin. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Pastikan tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang mengumpal atau mengerindil ya. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semuanya. Lalu diaduk supaya semua terendam. Dan ini akan kita istirahatkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian aduk dan keluarkan sosis dari adonan. Dan sosisnya ini akan kita tiriskan, setelah itu baru digoreng ya. Nah, untuk adonannya ini akan kita gunakan untuk baluran sosisnya.
Supaya lebih mudah menuangnya ke teflon, ini pindahkan ke gelas takar seperti ini ya. Dan hasilnya jadi 700 ml. Aduk supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Nah, ini kita sisihkan ya, nanti akan kita gunakan. Selanjutnya siapkan teflon, masukkan minyak yang banyak supaya nanti sosisnya terendam semua. Tunggu sampai panas, setelah panas baru masukkan sosis. Masak menggunakan api sedang dan ini harus diaduk terus sampai mengembang dan sosisnya itu mengapung. Aduk terus ya, supaya sosisnya itu tidak pecah. Setelah sosisnya mengembang dan mengapung seperti ini, lanjut tuang adonan balurannya tadi ya. Sedikit demi sedikit sekitar 100 ml, lalu diaduk cepat sampai semuanya terbaluri dengan adonan. Masak sampai kulit luarnya itu kering seperti ini ya. Setelah itu baru tuang lagi adonan balurannya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya, supaya adonannya itu tercampur rata dan tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata, sampai sosisnya itu terbaluri dengan adonannya. Dan ini dimasak lagi sampai sosisnya itu kering. Setelah itu baru tuang lagi adonan balurannya. Lakukan seperti itu sampai selesai. Jadi harus dituang bertahap supaya balurannya itu merata ya. Tuang sekitar 4-5 kali. Setelah semua adonan balurannya habis, lalu ini dimasak sampai kuning kecoklatan dan luarnya itu kering. Nah, seperti ini ya. Ini terlihat bagian luarnya itu sudah crispy dan warnanya sudah kuning kecoklatan. Ini tandanya sudah matang. Langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, sosis crispy-nya sudah matang, siap untuk dinikmati. Wah, ini seriusan crispy banget, kriuk-kriuk. Dan bagian dalamnya kopong seperti ini ya. Ini langsung saya coba, bismillah. Enak banget teman-teman, bikin nagih. Luarnya itu garing kriuk-kriuk dan bagian dalamnya kopong. Ini beneran enak banget, gurih, crispy, bikin nagih. Pokoknya makan satu tidak bakal cukup. Dan untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, atau boleh juga menggunakan plastik, sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini dijual dengan harga 1000-an per pieces, atau kalau mau dijual Rp500 juga bisa, masih ada untungnya ya. Sesuaikan saja dengan bahan atau modal di tempat masing-masing. Dan jangan lupa ditambahkan saus sambal seperti ini. Mantul banget pokoknya, selamat mencoba ya. Sekian dulu resep hari ini. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di next video.